ورزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita memanjatkan puja dan puji kepada Allah setinggi-tingginya sesuai dengan yang layak dengan kedudukannya. Karena Allah SWT memberi nikmat dan kita suka menerima nikmat. Allah suka dipuji dan disyukuri ketika memberi nikmat. Sehingga dia berjanji, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmat kepadamu. Kaum muslimin dan muslimat baik yang hadir di Masjid Abdurrahman bin Auf ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, bersalawat dan berkirim salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, yang telah berdakwah, berusaha dengan sekuat tenaga, berkorban apapun yang bisa dikorbankan sehingga selesailah tugas beliau dengan predikat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam yang dibawanya adalah Islam yang diridai oleh Allah Tabaraka wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hari ini adalah 10 Muharram, adalah hari Ashura, hari min ayyamillah, di antara hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah, hari-hari yang dipilih, hari-hari yang agung, hari-hari yang besar. Padanya terjadi hal-hal yang besar dan mengandung hikmah dan pelajaran. Pertama, ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, 10 atau Ashura, hari ke-10 Muharram adalah salah satu dari hari di bulan haram. Allah Subhanahu wa taala telah memilih bulan ini sebagai salah satu bulan yang punya kemuliaan dan predikat yang tinggi. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah di dalam kitabnya sejak diciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan itu. Mana bulan-bulan haram itu? Maka Nabi SAW mengatakan arba'un hurum. Ada 4 bulan haram, thalathun mutawaliyat.
3 bulan haram berturut-turut. Zilqa'dah, Zilhijjah, Zilqa'dah atau Zilqi'dah, dua-duanya boleh. Wa Zilhijjah atau Zilhajjah, kedua-duanya juga dibolehkan. Wa Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut. Wa Rajab Mudhar wa wahidun fard. Wa wahidun fard, dan satu tersendiri, yaitu Rajab Mudhar, bulan Rajabnya Mudhar. Dinamakan Zulqa'dah karena Zulqa'dah dari kalimat qa'ada yaq'udu, qu'udan wa qa'datan wa qa'datan, artinya duduk. Di mana mereka orang-orang dulu sejak zaman sebelum Nabi SAW, bila masuk bulan Zulqa'dah mereka menghentikan perang. Menghentikan perang artinya mereka istirahat untuk tidak melakukan peperangan karena bulan itu diharamkan berperang. Kemudian mereka juga bersiap untuk menuju Zilhijjah, yaitu dari kalimat hajja yahujju, yaitu mereka haji ke Baitullah. Maka haji dilakukan di bulan Zulhijjah. Dinamakan dengan Al-Muharram karena ini adalah awal bulan yang diharamkan, awal bulan dari bulan-bulan Al-Arabi atau bulan Al-Hijri. Dari sejak dulu sudah Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Nah, di bulan ini kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah, Muharram adalah di antara yang paling dihormati oleh orang-orang dari sejak dulu jahiliyah. Sebagaimana disebut juga dengan Al-Asam, bulan yang tidak mendengar. Artinya tidak ada dengar dentingan adu senjata pada bulan itu. Nah, di sini ada hikmah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah SWT syariatkan sebulan sebelum Zulhijjah dan sebulan setelah Zulhijjah, bulan yang diharamkan berperang, bulan yang diharamkan berbuat zalim, bulan yang diharamkan untuk menyerang, bulan diharamkan pokoknya segala maksiat dilipat gandakan dosanya pada bulan itu. Mungkin di negeri kita tidak begitu terasa, lewat bulan-bulan haram tetap lewat juga, Allah Ustaz. Tapi orang jahiliyah dulu tahu dia. Kalau dalam bab ini nampaknya kita lebih jahiliyah daripada orang jahiliyah juga nampaknya. Nah, orang jahiliyah dulu di bulan haram mereka tidak buat zalim. Kita di bulan haram mana kita tahu. Maka pembahasan ini harus terus selalu dihidupkan dan diulang. Di antara hikmah, judulnya termasuk hikmah ya, hikmah dan hukum ya, serta sejarah. Hikmahnya wallahu a'lam, haji kan di bulan Zulhijjah. Perjalanan menuju Makkah perlu ada rasa aman, ada keamanan atau terjaminnya keamanan. Kalau sudah sampai di Makkah, tanahnya memang tanah aman. Dia di Makkah tanah Al-Ardul Muqaddasah, Al-Ardul Muharramah, tanah haram. Tapi di luar Makkah kan tidak haram. Maka perlu haramnya dari sisi masa. Jelas ya? Kalau sudah sampai Makkah, orang Makkah aman memang. Allah yang menjadikan disebut al-wal baladul amin, negeri yang aman. Wa man dakhalahu kana amina. Alam tara anna ja'alna haraman amina. Tidakkah kalian melihat kami telah menjadikan tanah haram tanah yang aman. Cuman dalam perjalanan menuju Makkah mereka tidak ada tanah haram. Maka ada zaman di mana zaman itu diharamkan melakukan penyerangan. Dan itu di zaman jahiliyah saja sangat dihormati oleh orang-orang tersebut. Nah, pada saat itu
Sejauh-jauh orang yang datang ke Mekah, jarak perjalanannya adalah 1 bulan perjalanan. Dari arah Syam paling lama menuju Mekah itu 1 bulan perjalanan. Artinya bila mereka berangkat di awal Zulqa'dah itu sudah sampai ke Mekah di awal Zulhijjah, aman. Kemudian ketika pulang, orang haji kan sampai 13. Tentu selepas haji mereka nak belanja-belanja. Kan tak masalah belanja boleh haji. Boleh belanja, berdagang boleh. Itulah maka siap-siapkan. Nah, kalau nak pergi haji bawa duit banyak. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Setelah itu ada 1 bulan lagi, bulan Muharram, yang mereka menuju ke tempat kediamannya setelah haji misalnya. Kalau dulu mungkin haji ke Mekah saja, tidak ada Madinah waktu itu. Tapi setelah Islam ada ziarah ke Madinah. Ziarah ke Madinah, lepas itu pulang ke negeri masing-masing. Mereka masih dalam masa yang aman. Masa yang aman di bulan Muharram. Kaum muslimin dan muslimat, kemudian ada apa dengan 10 Muharram atau dikenal dengan Asyura? Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, beliau sudah puasa 10 Muharram. Karena puasa 10 Muharram ini sudah disyariatkan jauh lagi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi kita diutus, puasa 10 Muharram itu sudah disunahkan. Nabi sudah puasa. Dan di saat beliau hijrah ke Madinah, beliau dapatkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Masih ingat kenapa orang Yahudi ke Madinah? Menunggu Nabi akhir zaman. Sebab dalam kitab-kitab perjanjian lama dan perjanjian baru akan lahir seorang Nabi dari Jibalu Faran, negeri yang dikelilingi oleh gunung-gunung batu. Dan itu adalah lembah Makkah. Bakkah. Ia akan dikelilingi oleh gunung-gunung dari batu. Jabal Umar, Jabal Qubais, dan jabal-jabal lainnya. Semuanya gunung-gunung batu. Dan tempat hijrahnya adalah bi ardin zati nakhla, ardin rakhwa zati nakhla. Dia akan hijrah ke negeri yang di situ airnya payau dan banyak pohon kurmanya, tanaman kurma. Mereka mencari, maka mereka temukan Madinah, atau dalam bahasa jahiliyah dulu Yathrib dulu. Namanya dulu Yathrib sebelum Nabi SAW pindah ke Madinah, pindah kepadanya, lalu Nabi merubah namanya dengan Al-Madinah. Yang arti asal Al-Madinah itu adalah negeri yang berkeadaban. Kota. Lawan dari desa, bukan desa, kampung lah, dusun. Jadi kota artinya berkeadaban, berkemajuan. Lalu ditambah lagi namanya oleh sebagian kaum muslimin mutaakhirin dengan Al-Munawwarah, yang diberi cahaya. Kalau dari Nabi SAW namanya adalah Al-Madinah saja. Kemudian Taibah, Nabi juga menamakannya dengan Taibah, artinya baik. Tabah, Taibah, Tabah, Taibah, dan menjadilah negeri yang diberkahi. Nah, orang Yahudi ternyata puasa di bulan atau tanggal 10 Muharram, Asyura ini. Mereka puasa. Nabi pun bertanya dalam rangka klarifikasi. Karena memang asalnya agama Yahudi, Nasrani, asalnya Islam. Karena agama itu hanya satu, tidak ada agama-agama. Yang benar adalah agama yang diturunkan Allah hanya satu, yaitu Al-Islam. Nabi Nuh Muslim, Nabi Lut Muslim, Nabi Ibrahim Muslim, Nabi Isa Muslim, Nabi Musa Muslim. Kok berubah jadi agama Yahudi? Karena mereka merubah agamanya sehingga menjadi agama Yahudi.
Kenapa berubah jadi agama Nasrani? Karena merubah agamanya sehingga dinisbatkan kepada mereka, yaitu An-Nasirah, An-Nasriyah di Syam, sehingga dinisbatkanlah mereka dulu banyak komunitas Nasrani, orang Kristen dulu di situ, sehingga dinamakan dengan Nasrani. Kemudian disebut juga dengan Al-Masihiyyin, dinisbatkan kepada Nabiullah Al-Masih Ibn Maryam alaihi wassalam. Akhirnya ketika mereka rubah agamanya, berubah namanya. Dan kecenderungan ini juga ada pada orang Islam hari ini. Nak merubah agamanya sehingga berubah menjadi berubah menjadi tidak al-Islam lagi, tapi Islam Nusantara. Islam sebutlah, masa saya semuanya, antumlah. Islam liberal, Islam Islam jamaah, Masya Allah. Islam apa lagi? Semuanya itu, sudah tadi, Islam Nusantara sudah. Nah, Islam Nusantara, Islam futuristik, Islam eksklusif, Islam inklusif, Islam, pokoknya asal sudah pakai nama tambahan, pasti ada ajaran tambahan. Asal ada perubahan pada nama, pasti ada perubahan pada musamma. Akhirnya umat Islam pun berpecah belah gara-gara ini. Sebagaimana dulu umat sebelum kita berpecah belah gara-gara merubah sehingga berubah nama. Aslinya inna dina indallahil Islam. Nabi Musa mengatakan wa ana minal muslimin, saya orang Islam. Nabi Ibrahim dikatakan Allah SWT, maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyan walakin kana sambung hanifan muslima. Semua mereka muslim. Nuh alaihissalam mengatakan wa ana awwalul muslimin, saya orang pertama masuk yang Islam. Isa juga menyebut washhadu bi anna, Misa demikian menyebut washhadu bi anna muslimun, mereka semua muslimun. Tapi ketika mereka merubah agamanya, berubah namanya. Umat Islam pun ketika nak merubah agamanya, berubah namanya. Jelas? Jadi kalau ada yang bilang ini Islam moderat, berarti sudah berubah di situ tuh. Ada yang ditambahkan, ada yang dirubah. Islam apa lagi? Islam apa lagi? Ada istilah sekarang moderasi Islam. Anda nak merubah Islam memang saya tahu. Jadi bukan Islam tidak modern, Islam adalah yang paling modern. Diakui oleh baik yang kawan maupun lawan. Alhamdulillah sejarah kita bersih. Sejarah umat Islam bersih. Mereka tidak pernah ingin menghabisi. Mereka hanya ingin mendakwahi. Terima, Anda tetap mulia. Sebab yang mulia di masa jahiliyah mulia setelah Islam. Baik, Nabi SAW bertanya, ma hadzal yawm alladzi tasumun? Kenapa kalian puasa pada hari ini? Orang Yahudi menjawab, hadza yaumun salih. Ini adalah hari yang salih. Dan lain mengatakan hadza yaumun azim. Ini hari yang agung, hari besar. Cuma hari besar diapakannya? Hari besar diapakan oleh Nabi? Nabi Musa. Hari 10 Muharram hari besar diapakannya? Puasa. Bukan dirayakan. Nabi SAW, hari ini hari besar diapakannya? Dipuasakan. Kalau kita, hari besar dibolehkan, diboleh godang. Itu bedanya. Jadi kalau Nabi, ketika dia bilang, kenapa puasa Kamis, Senin? Dia bilang, zaka yaumun wulidtu fihi, saya dilahirkan hari Senin. Maka saya puasa dalam rangka bersyukur pada Allah. Kalau kita merayakannya, bukan mempuasakannya. Jadi beda antara disuruh Nabi suruh kita bersyukur dengan puasa,
kita bersyukur kita dengan syukuran ala kita. Ya Pak ya. Jadi syukuran Nabi beda dengan syukuran kita. Kita syukurannya makan-makan, kalau Nabi syukurannya puasa atau sujud syukur. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Orang Yahudi bilang, "Hadza yaumun salih, ini hari yang saleh. Yaumun najjallahu Musa wa man ma'ahu aw bani Israil min Fir'aun wa junudih." Hari di mana Allah selamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak bersyukur atas selamatnya Musa dari kalian. Apa sebab? Kami ikut Musa, kalian tidak ikut Musa. Kami Muslim, Musa Muslim, kalian tidak Muslim. Berarti kita lebih dekat kepada Musa dan Bani Israel yang beriman padanya daripada Bani Israel sendiri. Sebagaimana misalnya, andainya ada sekarang anak keturunan cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak beriman kepadanya, keluar dari agamanya, kita katakan kita lebih dekat kepada Nabi daripada cucu Nabi, walaupun gelarnya nanti Habib misalnya, tapi dia tidak Muslim, kita lebih dekat kepadanya. Bahkan seorang Muslim yang istiqamah di atas jalan Nabi dengan keturunan Nabi yang tidak mengikut jalan Nabi, mana yang lebih dekat? Lebih dekat Muslim yang menjalankan misi Nabi daripada keturunan Nabi yang tidak menjalankan misi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang dekat Abu Bakar kepada Nabi daripada Abu Talib? Abu Bakar. Mana yang berpahala, mencintai Abu Bakar atau mencintai Abu Talib? Abu Bakar. Abu Talib mencintainya tidak boleh. Mencintai Abu Bakar wajib. Mencintai Abu Bakar insya Allah membawa ke surga. Mencintai Abu Talib, hati-hati, bisa-bisa masuk neraka. Jadi ibrahnya, patokannya adalah dekatnya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dekatnya ke nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bila nasabnya dekat dengan Nabi, kemudian ajarannya mengikuti Nabi, maka kita katakan ala ra'si wal ain, kata orang Arab, di atas kepala dan mata kita. Ya, kepala kita siap diinjaknya, mata kita siap untuk ditutupnya. Karena Nabi berwasiat kepada kita untuk mencintai ahlu baitih, mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi melarang kita mencintai Abu Lahab, melarang mencintai Abu Talib. Apa sebab? Karena jelas mereka mati dalam keadaan tidak Islam. Ma'asyarul kiram. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak untuk bersyukur atas keselamatan Musa daripada kalian. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Kenapa Nabi juga mengatakan lebih dekat? Karena para nabi itu kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Para nabi itu seperti saudara sebapak. Ibunya berbeda tetapi ayahnya satu. Syariatnya berbeda tapi agamanya satu. Apa nama agamanya? Al-Islam. Pakai alif lam ya, supaya tidak bisa ditambah ya mudhafun ilaih nanti. Ini kalau ada Islam saja, makanya ada tambahan-tambahan belakangnya, Islam Nusantara, Islam liberal, Islam jamaah, Islam murni, Islam pecah belah, dan sebagainya. Tapi tidak pakai al-Islam. Kalau sudah pakai alif lam, tidak ada lagi idhafahnya, tidak ada mudhafun ilaihnya lagi. Sehingga tidak ada yang perlu ditambahkan lagi kepadanya, karena sudah sempurna dengan alif dan lam. Ini masalahnya karena kita di Indonesia dihilangkan alif lamnya, maka ditambah.
Ya, mudah masuknya yang diada-adakan itu. Asal baik menurut pikiran, masukkan. Baik menurut perasaan, masukkan. Sehingga akhirnya jadilah Islam-Islam yang bermacam-macam atau colors atau full colors, yaitu full warna. Islam warna-warni. Semua mau diakui, tapi tidak mau mengakui. Semua mau diakui, tapi tidak mau mengakui. Artinya masalahnya, diakui maksa, tapi dia mengakui tidak mau. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram, lalu Nabi SAW berpuasa di hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Bukan sejak itu, sebelumnya lagi, yaitu dalam rangka bersyukur pada Allah atas nikmat yang diberikan. Gimana tidak kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Bani Israel sebelum datangnya Musa alaihissalam adalah bangsa yang tertindas, bangsa yang tak pernah mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. Jangankan hak untuk hidup layak, hak bercakap saja tak ada, hak berpendapat pun tak ada, hak berpikir pun tak boleh. Semua Fir'aun yang atur. Fir'aun mengatakan, pertama dia paksa mengakuinya sebagai Tuhan. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya tidak tahu ada Tuhan bagi kalian selain saya. Siapa yang bertuhan selain saya, keluar dari Mesir. Ini kayaknya sama juga dengan gaya-gaya kita sekarang. Kalau tidak ikut gaya Indonesia, keluar dari agama lokal, keluar dari Indonesia. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini gaya Fir'aun juga nampaknya. Kemudian, ma urikum illa ma ara. Saya tak biarkan kalian berpendapat kecuali yang ikut pendapat saya. Apa sebab? Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Sebab pendapat yang benar itu pendapat saya, pendapat kalian salah. Coba pendapat yang benar pendapat saya, pendapat kalian semuanya harus ngikut pendapat saya. Ya Tuhan, ya gitulah. Yang namanya Tuhan harus diikuti kan? Dia ngakunya Tuhan, maka dia minta harus diikuti. Subhanallah. Sehingga dia membuat aturan yang sebenarnya pengikutnya juga tidak setuju. Tapi apa boleh buat? Ini Tuhan yang bicara. Ana rabbukumul a'la. Dan dia tidak segan-segan. Tidak segan-segan. Baginya memancung orang, memancung leher orang seperti mancung batang apa namanya? Batang apa? Sayur misalnya. Batang ubi. Sama baginya. Coba anak-anak kecil yang baru lahir saja dibunuh dengan ganasnya. Gara-gara mimpi yang menakutkan. Nampaknya Tuhan takut juga sama mimpi nampaknya. Itulah Tuhan palsu itu, takut sama mimpi. Mimpi ini ya, bahwa kerajaannya akan runtuh di tangan seorang bayi yang lahir dari Bani Israel yang dia tindas. Coba bayangkan. Sehingga dia buat aturan wajib dibunuh siapapun ini. Singkat cerita, waktu kita juga tidak boleh lama, kata Ridho tadi. Nah, tidak boleh lama katanya. Nah, akhirnya sampai ke puncaknya, Musa dan Harun sebagai nabi yang diutus Allah untuk berdakwah, segala cara sudah ditempuh, segala upaya sudah dilakukan, segala kerja keras tak berbuah apa-apa, kecuali Fir'aun semakin memberikan penindasan dan mempersempit ruang gerak dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Akhirnya Allah SWT izinkan. Allah SWT izinkan, bahkan perintahkan Nabi Musa dan Bani Israel untuk malam hari keluar diam-diam menuju kemana menujunya? Menuju laut, ke arah laut. Menuju laut, tidak ada persiapan. Kalau sudah disiapkan macam Nabi Nuh dulu kan disiapkan kapal, ya, bikin kapal di atas gunung, disorakin sama kaumnya, ya kan?
Ya nak, kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru minhu. Setiap ada yang lewat nengok kapal di atas gunung, ini bikin apa? Tambah gila. Nuh sudah dituduh juga gila. Sekarang bikin kapal di atas gunung. Tentu tambah dicemooh sama mereka. Sakhiru minhu. Subhanallah. Tapi Nabi Nuh dan pengikutnya bilang, wa in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalau kalian cemooh sekarang, nanti kami akan juga mencemooh kalian sebagaimana kalian mencemooh kami hari ini. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat suruh menuju ke arah laut tanpa ada kapal. Musa hanya bawa tongkat. Bagi orang-orang yang kurang iman, apa pula Nabi bawa tongkat, dia kata. Ia lari ke arah laut bawa tongkat. Larinya pakai jalan kaki pula. Nanti Fir'aun akan mengejar dengan bala tentara yang terlatih dengan kuda-kuda perang mereka. Makanya mereka khawatir, inna lamudrakun Musa, kita akan dikejar orang. Ditambah lagi mereka, wa innahum lasyirzimatun qalilun, kata Fir'aun. Ini kelompok minoritas, hanya 2% saja dari seluruh yang mayoritas pada saat itu. Sedikit sekali. Maka Fir'aun dengan semangatnya mengejar. Pokoknya mereka tak boleh selamat. Subhanallah. Selamat pun tak boleh. Padahal mereka, nah pergilah kan. Kalian carilah negeri lain. Pokoknya jangan tinggal di negeri saya. Tidak, selamat pun tak boleh. Subhanallah. Padahal sebenarnya kalau betul-betul Tuhan, dia kenapa kejar-kejaran betul kan? Ya nak? Kan dia Tuhan. Tinggal bilang, kun. Bayakun gitu. Saya tidak bisa. Tapi begitulah Fir'aun. Apa kata Musa ketika mereka menyebut inna lamudrakun, kita akan terkejar? Kata Musa, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi, bersamaku ada Rabbku, ada Allah. Sayahdin, dia yang akan memberikan arahan. Sebab kalau ikut arahan Allah pasti ya Syekh, kalau ikut arahan Allah pasti selamat, pasti menang. Kita masalah kita hari ini, Allah arahkan ke sini, kita arah ke sana. Nabi tunjukkan ke sini, kita tunjuk ke sana. Kan begitu kita. Makanya harapan untuk mulia, harapan punya izzah itu masih jauh panggang dari api. Sebab kebanyakan kita, lain kata Nabi, lain kita buat. Ibarat kata Gus Dur kemarin apa katanya? Orang Indonesia itu uniknya apa? Lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Hasil rapat begini, tapi yang dikerjakan begitu. Ya kita memang saat ini masih seperti itu. Jadi kita belum yakin dengan arahan itu. Tapi Musa, inna ma'iya rabbi sayahdin, bersamaku ada Rabbku, dia akan beri petunjuk. Akhirnya apa? Allah katakan faqulna drib bi'asakal bahra, pukulkan tongkatmu, tongkat yang tadi dicemooh. Ternyata di situ Allah tunjukkan mukjizatnya. Ternyata tongkat itulah dengan izin Allah menjadi penyelamat. Rupanya tongkat ajaib. Kaum muslimin, tongkat mukjizat. Maka terpecahlah laut itu. Oh, tidak satu, sampai 12. Apa sebab? Orang Yahudi itu rasis. Sesuku aja, beda perut aja tidak mau serombongan. Coba bayangkan. Makanya kita orang Ocu tidak ada can masuk agama Yahudi. Jangan coba-coba belajar agama Yahudi, tidak akan diterimanya. Orang Minang tak akan masuk Yahudi, Pak. Pemahaman aja palingnya. Kalau masuk tidak diterima orang Yahudi kita. Sebab kita ini adalah bangsa kunyuk kata mereka. Bangsa-bangsa yang diciptakan untuk memberi pelayanan kepada Bani Israel. Cuman mereka bilang gitu, tapi dihinakan oleh Fir'aun bangsa Koptik. Itulah sama-sama tidak sadar diri juga. Yang berkuasa Fir'aun tidak sadar diri, ini juga tidak sadar diri, mengatakan mereka adalah bangsa Allah yang dipilih. Makanya Allah turunkan ayat kepada Nabi SAW untuk kita jawab. Kalau begitu, qul falima yu'adzibkumullah. Kalau gitu kalian benar-benar kekasih Allah, bangsa Allah yang dimuliakan, kenapa Allah siksa juga kalian? 40 tahun hilang di Gunung Sinai, tidak tahu nak kemana-kemana. Ya lama kemarin di Eropa tidak bisa tinggal dimanapun.
Sampai bisa dia menyogok Inggris untuk tinggal di Palestina. Sekarang jadi penjajah. Ya serba salah Eropa. Sama mereka yang tempatkan di situ. Mereka tempatkan di situ. Maka berharap kepada Eropa untuk kemenangan Palestina sama dengan si pungguk merindukan bulan. Tidak. Harus kembali dengan tangan umat Islam. Kapan? Saya tidak tahu. Saya tidak punya kekuatan itu. Tapi sering-sering menengadah ke atas. Allah yang sudah pastikan. Allah dan Rasul sudah pastikan itu. Kapannya kita tidak tahu. Tapi akan ada orang-orang yang Allah siapkan untuk itu. Kalau antum tidak siap, Allah ganti yang lain. Bilang aja tidak siap Allah, itu diganti. Mudah-mudahan husnul khatimah aja lah. Ya kadang-kadang dari Abina nggak ada kayaknya yang bisa. Dari Abina nggak ada kayaknya yang bisa. Ya, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah hari itu dia Allah selamatkan Musa dan Bani Israel sehingga Musa bersyukur pada Allah dengan puasa setiap 10 Muharram. Nabi SAW ikut bersyukur puasa setiap 10 Muharram yang dikenal dengan Asyura. Azan. Baik, azan dulu, silakan.